disiarkan dari Smak 4 Penabur, Jakarta. Inilah dia, Smak 4 Inspirasi. Bapak proklamator kita, Soekarno, pernah berkata, 1000 orang tua bisa bermimpi, dan 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Hai muda-mudi, nama saya Steven Wi dari kelas 11 IPS. Dan saya mau angkat suara mengenai keprihatinan saya terhadap generasi muda ini. Rasanya kita semakin akrab dengan sosial media, namun belum bisa menggunakannya dengan maksimal. Seiring berkembangnya zaman pula, kebebasan berbicara juga sering disuarakan. Kita dengan mudah dan gamblang memberikan komentar, pendapat, dan juga suara melalui media sosial. Ya, hal tersebut tidak ada salahnya juga sih. Berani mengemukakan pendapat adalah baik. Yang menjadi masalah adalah ketika anak muda semakin nyaman untuk bersuara melalui media sosial saja. Tetapi mereka tidak mampu bersuara di kehidupan nyata. Lebih-lebih untuk bertindak nyata. Kenapa? Insecure. Istilah insecure ini semakin populer akhir-akhir ini. Kata yang merujuk pada keraguan atau ketidakpercayaan diri seseorang mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Perasaan ini bisa muncul karena banyak faktor. Kurangnya dukungan lingkungan sekitar mengambil peran yang besar dalam memupuk ketidakpercayaan diri. Muda-budi, ayo kita saling mendukung agar tidak ada pemuda lain yang insecure akan dirinya. Jangan juga takut bertindak karena cibiran. Kita butuh pemuda untuk mengubah dunia. Jangankan padam semangat kita karena takut dengan komentar yang tidak bertanggung jawab. Semangat Sumpah Pemuda yang menyatukan bangsa harus tetap ada sampai kapanpun juga. Semangat pemuda! Hai mates, apa kabar kalian semua? Udah lama banget ya kita nggak nyapa teman-teman Smak 4 Penabur Jakarta secara digital. Akhirnya hari ini kita berkesempatan lagi nih buat menyapa teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Chelsea dan hari ini aku bakalan nemenin kalian dalam kegiatan Smak 4 Inspiration. Nah teman-teman, di era digital saat ini kita udah nggak asing banget dong dengan yang namanya media sosial. Mulai dari TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, dan masih banyak lagi. Tapi nyatanya di dunia maya ini anak-anak tuh lebih merasa sering jagoan dibanding di dunia nyata. Nah pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda bareng 2 orang narasumber yang pastinya deket banget sama anak-anak Smak 4. Siapa lagi kalau bukan guru-guru sejarah kesayangan kita, yaitu Pak Heri dan Pak Ronald. Halo. Thank you. Boleh kali ya Pak disapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Siapa tahu ada yang lupa atau belum kenal gitu sama Pak Heri sama Pak Ronald. Halo, selamat siang. Nama saya Heri Pramono. Halo, saya guru sejarah Ronald Simarmata yang pastinya kece badai. Wes. Sebelum aku nanya-nanya tentang Sumpah Pemuda sendiri ya Pak, boleh kali diceritain udah berapa lama sih Bapak ngajar di Smak 4, terus habis itu pengalaman-pengalaman apa aja sih yang pernah Bapak, yang paling memorable gitu Pak? Dimulai dari Pak Heri dulu kali ya. Iya. P-nya itu kan bukan Pramana, tapi pertama. Baik, saya Heri Pramono. Saya baru mengajar di Penabur itu kalau Smak 4 itu baru 20 tahun. Nah, untuk SMP sebelah gitu ya. Saya sudah 11 tahun. Jadi kalau di total ya sebentar lagi pensiun lah ya, kurang 3 tahun lagi begitu ya. Jadi totalnya itu 31 tahun gitu. Ya. Lama banget tuh, luar Baru biasa. kemarin. Baru kemarin. Berarti Bapak ngajar di SMP dulu baru pindah ke SMA ya Pak? Yes, betul. Naik tingkat. Oh, pasti udah berpengalaman banget dong dalam mengajar sejarah pastinya ya Pak. Menurut anak-anak begitu. Kalau Pak Ronald sendiri gimana nih Pak? Kalau saya ya seperti Pak Heri ya, baru kemarin juga. Ya baru ini masuk tahun keempat, berarti artinya saya sudah mengajar 3 tahun lah di Smak 4, mata pelajaran sejarah juga langsung kebetulan gitu. Terus tadi pertanyaan kedua, yang memorable ya. Yang paling memorable itu apa ya? Mungkin itu tadi menyinggung sedikit tema yang akan kita bahas hari ini ya. Kan tadi ada menyinggung tentang bermedia sosial ya. Mungkin yang paling memorable itu adalah ketika anak-anak kasih support atau kasih kritik ke kita, tapi itu via media gitu, nggak langsung ngomong ke kita. Itu sih yang paling memorable ya.
Pastinya hal-hal itu juga membangun semangat dong Pak, bisa bikin semangat ngajarnya nambah gitu ya Pak ya. Aduh, itu dia. S-nya itu kebetulan bukan sinar mata, tapi semangat gitu. Ada yang bikin semangat, tapi ada juga yang bikin sedih ya Pak Heri ya. Tuh, ada sih, semangat pasti ada sih. Tapi kalau aku lihat-lihat nih Pak Heri sama Pak Ronald tuh kayaknya semangat banget gitu ya, berdedikasi buat SMAK 4. Aku sendiri kayak ngerasa kurang semangat gitu dibanding Bapak. Kayak Bapak dua-duanya tuh masih pada semangat banget. Kira-kira ada nggak sih Pak tips gimana biar kita tetap menjaga semangat muda kita gitu? Dari Pak Heri dulu. Kalau saya memang biasa setiap hari harus semangat ya, bahwa hidup itu salah satunya adalah semangat gitu ya. Nah, terinspirasi juga oleh semangat dari Sumpah Pemuda tentunya. Api Sumpah Pemuda itu mungkin masih ada. Saya sebagai guru sejarah ya harus paling tidak menjadi teladan bagi anak untuk bisa belajar dengan baik ya. Salah satunya harus semangat. Gitu. Iya, kalau saya sih ya semangat gitu ya Pak Heri ya. Kan namanya guru ya. Guru kan itu role model, dan guru itu kan kasih impact buat siswa-siswanya gitu. Kuncinya kalau misalkan saya sebagai guru aja nggak semangat gitu ya, masuk ke kelas misalkan dengan muka luyu gitu ya, anak-anak selamat pagi gitu ya kan ya, itu pasti anak-anak juga kayak ya pasti ya nggak semangat, bapak ini nggak semangat, terus kita nggak semangat gitu ya. Jadi kuncinya sih kita ingat kita ini adalah guru, jadi harus menularkan vibes yang positif juga ke siswanya gitu kan. Siapa tahu gitu ada siswa yang tadinya loyo gitu, lihat kita jadi makin loyo. Enggak makin, tapi jadi semangat gitu sih. Oke, nah kita flashback dulu kali ya Pak tentang memorable tentang Sumpah Pemuda itu sendiri. Kan udah sekitar 95 tahun yang lalu nih Sumpah Pemuda pertama kali diikrarkan, tepatnya tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kira-kira dari sisi sejarah, baik sejarah wajib maupun minat gitu ya, ada nggak sih latar belakang kenapa bisa tiba-tiba sih pemuda-pemudi Indonesia yang ada latar belakangnya perbedaan suku, ras, agama, tiba-tiba tuh ada rasa ingin bersatu gitu Pak? Begini Chelsea, sebenarnya segala sesuatu, peristiwa itu tidak ada yang namanya tiba-tiba ya. Jadi semuanya itu pasti ada rangkaian peristiwa-peristiwa yang lain. Kalau menurut saya paling tidak ada dua hal mengapa Sumpah Pemuda itu sangat-sangat membekas di dalam hati bangsa Indonesia, bagi para pemuda khususnya pada waktu itu. Paling tidak ada kerinduan bagi para pemuda itu untuk bisa menghasilkan satu bangsa yang merdeka, yang bebas dari segala penjajahan. Jadi kerinduan itu rupa-rupanya sudah ratusan tahun begitu ya Pak Ronald. Betul. Nah yang kedua menurut saya adalah karena kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Jadi tahu sendiri ya, kalau namanya sudah cinta pasti apapun akan dilakukan, termasuk para pemuda Indonesia. Berarti kan ya satu-satunya cara harus dengan apa? Cara bersatu gitu loh ya. Maka sangat penting persatuan bagi para pemuda Indonesia. Itu menurut saya sih gitu ya. Pak Ronald mau nambahin atau pendapat lain gitu Pak? Iya kan, jadi kebetulan kan saya mengajar sejarah minat yang dunia gitu ya kan, meskipun duniaku cuma kamu gitu ya kan. Iya. Nah ini pastinya peristiwa Sumpah Pemuda ini kalau dari perspektif sejarah minat ya Cel ya, pasti nggak bisa lepas dari negara-negara lain juga yang kebetulan nih kesadaran mereka, aduh kita ini selama ini sebenarnya udah dijajah gitu ya kan. Itu karena negara-negara lain ini kesadarannya udah muncul tentang arti pentingnya kemerdekaan. Tapi kan kemerdekaan itu nggak akan bisa kita capai kalau kita nggak bersatu gitu. Jadi ketika negara lain udah muncul kesadarannya, nah ini pasti kayak efek domino tuh. Kan kartu domino kalau jatuh satu, merembet semua gitu ya kan gitu. Nah jadi ketika di dunia ini sudah mengalami kesadaran itu juga men-trigger pemuda Indonesia nih buat bersatu, memikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa juga sama seperti negara lain. Nah contoh kecilnya itu adalah ketika peristiwa kemenangan Jepang atas Rusia ya Pak ya gitu. Itu sih Cel kalau dari perspektif sejarah minat ya, yang nanti karena kan sejarah itu sebenarnya peristiwa yang mempengaruhi satu sama lain gitu. Berarti Sumpah Pemuda benar-benar kasih impact gitu ya Pak, besar bagi negara Indonesia maupun secara luas dan global.
Tapi kan sekarang ini banyak banget ya anak muda yang semangatnya tuh turun, terus habis itu beda banget sama zaman-zaman kayak pas kemerdekaan yang masih semangatnya mengobar-ngobar gitu Pak. Iya. Menurut dari Bapak sendiri, kira-kira api dan semangat kita tuh masih sama nggak sih kayak zaman Sumpah Pemuda atau udah ada perubahan banyak gitu? Api Sumpah Pemuda pastinya masih ada. Hanya memang karena sudah 95 tahun gitu, tentu sudah termakan oleh kodrat zaman gitu ya. Tentu sudah ada perubahan-perubahan gitu. Tetapi pada dasarnya bahwa semangat persatuan dari Sumpah Pemuda itu pasti masih ada di dalam diri anak-anak muda Indonesia sekarang ini. Karena banyak anak-anak muda tentunya yang berperan bahkan berkontribusi di dalam pembangunan nasional Indonesia sekarang ini sebenarnya Chelsea ya. Tidak bisa kita menganggap enteng dan remeh sosok pemuda ini. Apalagi tahun 2023 ini ya kita memperoleh yang namanya demografi. Oh iya Itu demografi namanya. betul Jadi, demografi. inilah zamannya anak-anak muda. Iya, betul. Jadi memang penting sekali bagaimana kita bisa memupuk api dari Sumpah Pemuda tadi gitu ya. Api Sumpah Pemuda ya, Iya. api pemuda gitu ya. Nah, Chelsea sendiri nih pemudi ya kan. Iya, Apinya masih ada nggak? masih dong pasti semangat nih Pak. Semangat ya, iya harus gitu dong, ya kan. Kalau menurut saya sih api itu yang namanya kita sebagai bangsa ya, itu kita harus meyakini api itu harus tetap nyala. Dan saya juga meyakini bahwasanya api Sumpah Pemuda itu sebenarnya masih menyala-nyala. Cuma balik lagi seperti yang disampaikan Pak Heri tadi. Mungkin karena kondisi zaman, kondisi teknologi, ya kan. Jadinya api itu kayak seakan-akan hilang gitu. Padahal sebenarnya dia masih ada. Sama kayak bara api gitu, ya kan. Mungkin kita lihat baranya itu, aduh udah mati nih apinya gitu. Padahal kalau kita telisik lagi, masih nyala sebenarnya. Apalagi kita gitu. tiup-tiup gitu Pak ya. Iya itu dia. Sama nih Cel, ketika kita dulu ya, ketika orang itu mau masak nih simpelnya ya, itu kan mereka harus perjuangin api itu supaya tetap nyala gitu loh, harus tiup gitu. Nah sekarang tugas kita nih, apinya ini mau kita biarkan padam gitu aja atau kita mau meniup gitu. Jadi kita jangan hanya meniupkan kasih sayang atau meniupkan kabar hoax gitu ya Pak Heri ya. Harus meniup apinya juga gitu. Iya kan Cel ya? Iya. Oke, jadi kalau dari perspektif aku sendiri dengar jawaban Pak Heri dan Pak Ronald itu sangat membangun gitu ya Pak ya. Kalau dari aku sendiri kan sebagai anak muda nih, pastinya katanya anak muda kan nantinya ngasih impact banget buat negara pastinya Indonesia. Salah satunya tuh dengan cara bersuara Pak. Indonesia sendiri kan negara yang demokrasi ya, kita bisa bebas memberikan pendapat kita tanpa harus ngerasa takut. Tapi masih banyak orang yang punya stigma kayak anak kecil nggak usah ikut-ikutan lah. Bisa apa sih anak kecil, pendapat kamu nggak bakal didengar gitu. Menurut Bapak Ronald maupun Pak Heri, stigma itu sebenarnya gimana sih? Apa pendapat kita tuh sebenarnya diterima nggak sih sama masyarakat luas gitu? Ini ya Pak Heri ya, aduh agak gimana gitu ya. Pertanyaannya hot sih. Iya hot sih nih, high order thinking nih High Cel order ya. thinking Ya jadi kenapa Chelsea bertanya seperti itu? Kalau Soeharto dulu ya seperti itu ya kan pernah itu. Iya. Apa tadi pertanyaannya? itu dia. Jadi sebenarnya kita harus meyakini ya bahwa kebebasan bersuara, mengungkapkan ekspresi dari para pemuda itu sebenarnya masih sangat besar kok ya. Apalagi media sosial sekarang ini secara bebas ya mengungkapkan, mengekspresikan keresahan-keresahan dari para pemuda pun sangat besar ya. Jadi sangat masih bisa lah ya. Tidak ada lembaga-lembaga tertentu di negara ini yang membatasi ruang gerak, ruang suara bagi para pemuda. Jadi sebenarnya inilah kesempatan untuk para pemuda bisa menyuarakan keresahan-keresahannya, kritik-kritiknya, kemudian api dari Sumpah Pemuda tadi kepada para generasi muda yang lain begitu ya. Saya pikir saatnya sekarang ini sebenarnya kebebasan berpendapat itu sangat terbuka
lebar gitu ya. Apalagi di sekolah kan ya. Iya, Nah, betul. apalagi di sekolah ya kan, siapa mau tanya, ya siapa yang berpendapat, masih kemarin waktu saya menemui Pak Ronald ya. Oh iya. ada debat kan Oh iya, sekali betul, kan. betul. Itu kesempatan untuk berbeda pendapat nyatanya juga masih sangat oke lah begitu ya. Apalagi sekarang ruangnya gede ya, itu space-nya itu sangat-sangat mendukung gitu Cel ya. Cuma mungkin kalau menurut saya ya, ini loh Pak Heri, keberaniannya sih, ya. Kan keberaniannya ketika kita sebenarnya udah kasih ruang, ya. Apalagi misalkan kita nih di lingkungan sekolah ya Cel ya. Cel sih mungkin merasakan juga, ya kan. Kita guru-guru udah kasih ruang nih. Ayo, siapa yang mau ngasih pendapat gitu. Tapi kayak Pada diam, soalnya mereka malu mungkin ya Pak. iya. Nah, Chelsea pernah malu nggak buat berkomentar? Pernah. Nah, malu. Iya kan sebenarnya kalau kita sendiri ya sebagai guru kalian gitu ya, termasuk saya juga banyak meneladani hal dari Pak Heri ya, meneladani sikap perbuatan gitu ya. P-nya itu kan bukan pramana, panutan. Nah, Bisa aja. jadi apa namanya? Kita nggak akan, kalau saya dan Pak Heri sebagai guru itu nggak akan pernah mau menjudge apaan kamu nggak ngerti gitu loh. Kamu masih kecil udah denger kita aja gitu ya kan. Apalagi Bapak itu, saya itu coba menerapkan, saya meskipun saya guru, saya nggak mau selalu menjadi objek yang didengar ya Pak Heri ya. Tapi kadang kita juga harus belajar menjadi pendengar gitu. Contohnya apa? Misalkan di kelas 11 IPS ya, ada satu orang siswa kita ya Pak Heri ya, namanya Rory gitu ya kan. Nanti kita coba tanya anak-anak IPS gitu, dia berani gitu memperdebatkan gitu. Tapi ingat, yang diperdebatkan itu harus dalam jalurnya gitu loh Cel ya kan. Pendapat itu harus dalam, tetap ada ranahnya, ada rambunya, ada konteksnya gitu. Kayak kita kan duduk gini kan, ada konteksnya, makanya harus duduk Vincent gitu ya kan. Gitu Cel. Jadi kita nggak membatasi ruang kalian untuk berbicara. Kami hanya butuh, ya udah berani deh. Kuncinya sih di beraninya itu ya Pak Heri ya. Dan tambahan satu lagi kalau menurut saya ya, yang penting konteksnya ketika kita berpendapat tadi adalah konteks yang positif, konteks yang membangun, konteks yang tidak menyakiti, tetapi konteks yang memang mengayomi, aura positifnya begitu, jangan asal berpendapat dan sebagainya. Iya. Ini saya pikir yang paling penting di sini ya Pak. Betul, ya. betul. Berarti Setuju. kita harus tetap menjaga ya Pak apa yang kita pendapati gitu ya. Makanya gini Cel, ketika kamu berpendapat ya, coba kita nih, mungkin tips juga buat teman-teman ya kan, kalau lagi marah, kalau lagi dalam emosi marah nih, jangan berpendapat deh, jangan berpendapat dulu. Kalau kamu lagi happy, jangan bikin janji sama orang, gitu. Jadi ketika kamu pengen berpendapat, kamu harus benar-benar dalam kondisi stabil dulu. Kamu harus ngerti konteksnya dulu. Biar apa? Biar apa yang pengen kamu sampaikan itu ke filter dulu, gitu. Jadi kalau misalkan lagi marah, wah gitu kan, lagi emosi gitu, tiba-tiba ngomong gitu. Kadang mungkin menurut dia biasa aja ya Pak ya. Tapi bisa aja sebenarnya yang dia sampaikan itu ketika orang lain mendengar, aduh, sakit hati gitu ya kan Cel ya. Gitu. Nah, kan kita lagi ngebahas tentang anak muda ya Pak. Anak muda sekarang kan dinamain, kita lebih kenal dengan strawberry generation, generasi yang memang kreatif tapi lebih mudah menyerah dan lebih rentan lah gitu ya Pak. Rentan baper ya. Kira-kira strawberry generation ini tuh memberi dampak juga nggak sih Pak dalam berpendapat gitu? Stigma gitu ya Iya. maksudnya ya Cel ya. Stigma kalian ini generasi strawberry, jadi mereka nggak Jadi berani kayak berpendapat gitu. pandangan-pandangan tuh kayak kamu strawberry generasi strawberry, jadi Iya. kamu kayak mudah menyerah gitu kan? Iya ya. Dinamakan generasi strawberry kan mungkin dari Buah strawberry itu strawberry sendiri yang ya. kelihatannya menarik gitu ya. Iya, Tapi betul. cepat busuk gitu ya. Busuk ya benar. Sebenarnya kenapa bisa seperti ini ya? Coba kalau kita bandingkan dengan kehidupan para pemuda di era-era tahun 1928 begitu ya. Jadi kemudahan-kemudahan, aksesibilitas sekarang ini lebih mudah, lebih banyak sehingga kadang-kadang jiwa, semangat berkompetisi, perjuangan, latihan dan sebagainya itu agak kurang. Makanya anak-anak muda zaman sekarang sepertinya
pengen hasil yang besar, pengen hasil yang besar. Coba kita bandingkan dengan para pemuda di tahun 1928, 45 begitu ya, mereka adalah sosok-sosok yang memang dilahirkan karena sebuah perjuangan panjang. Ya, jadi latihan, jatuh bangun, diskusi politik, diskusi sosial dan lain sebagainya, sehingga mereka terbiasa dengan sebuah kegagalan, keberhasilan, usaha dan sebagainya. Nah, generasi strawberry sekarang ini karena sangat dimudahkan oleh berbagai macam fasilitas ya. Misalnya aja sih punya gadget, mau makan aja sekarang sambil tiduran udah bisa mencet tak datang gitu kan. Iya, kemudian mau pesen apa gitu langsung tiduran masih bisa. Zaman saya dulu ketika mau pesen taksi harus jalan dulu ke jalan besar. Iya kan? Baru kemudian begini-begini tangannya. Zaman sekarang nggak perlu kan begitu. Mau bikin apa set begitu. Nah, ini yang mungkin menyebabkan kenapa mudah sekali kemudian down gitu ya. Kira-kira begitu ya Pak Ronald ya? Iya, betul Pak. Karena terlalu dimanja fasilitas ya Chelsea. Iya. Mungkin, Lebih ya. ketergantungan ya Pak. Iya, ketergantungan, betul. Kan semisal ya tadi Pak Heri udah nanya ke Chelsea kan gitu ya. Sekarang kan Chelsea nih misalkan apa-apa gampang banget ya Chel ya. Ya disuruh gurunya misalkan coba cari tugas ini. Wah, sebenarnya guru menargetkan 15 menit ya Pak, tapi kadang 1 menit udah jadi gitu ya kan. Ya kan Chelsea merasakan sendiri lah ya. Tapi Strawberry Generation benar yang dibilang Pak Heri tadi, cantik di luar gitu, tapi di dalam itu kita nggak tahu gitu ya Pak Heri. Atau mungkin Cepet ini gitu ya. cepet busuk gitu ya. Strawberry Generation itu juga Cel kayak kita pencet dikit gitu langsung Lembek gitu ya. gitu ya. Sebenarnya saya nggak setuju loh Pak dengan stigma generasi apa namanya Strawberry. Kenapa tuh Pak? Ya kasihan aja kan kemudian memberikan paradigma ternyata anak-anak sekarang lebih, faktanya sebenarnya enggak seperti itu gitu loh ya. Betul. Generasi besi gitu pernah kuat gitu kan. Tapi kaku. Gitu. Iya. Seolah-olah sebenarnya ya Cel ya, yang kamu tanyakan tadi sebenarnya benar yang dikatakan Pak Heri. Karena ada stigma-stigma itu di labelin nih, ya kan. Jadinya mereka mengiyakan. Karena mungkin secara psikologis ya Pak Heri ya, itu kalau kita melabel seseorang itu pasti mempengaruhi lah. Misalkan ya Cel, ada satu orang perempuan yang jam kerjanya ini sebenarnya shift malam gitu. Anggaplah dia kerja sebagai resepsionis di hotel ya Pak Heri ya, yang dia harus berpenampilan menarik dan dia harus keluar di jam-jam malam, misalkan jam 8 sampai jam 4 pagi gitu ya kan. Dia keluar nih malam berpenampilan cantik menarik. Orang yang nggak tahu kan pasti akan bilang, wis ini perempuan nggak bener nih ya kan. Yeah. Pasti ada label nih yang disematin ke dia ya kan. Padahal sebenarnya dia kerja yang bener gitu. Tapi karena label itu kadang bikin seseorang itu atau satu generasi itu jadi ngerasa beda sendiri. Jadinya karena mereka udah dibiasain sama label itu, jadinya mereka juga terpengaruh. Iya kali ya gitu. Ujung-ujungnya apa? Kita lihat deh sekarang sebenarnya generasi kalian itu ya, saya juga generasi. Iya, 98 soalnya. Generasi hebat kok Pak sebenarnya. Iya, sebenarnya ya gitu kan. bener. Sebenarnya kalian itu ya, teman-teman, itu kalian adalah generasi yang hebat. Cuma mungkin karena kalian terus stigma di pikirannya, terus kalian jadi beraninya lewat sosmed aja, ya Pak Heri. Misalkan lewat Twitter, ya kan, SJW ya Chelsea ya, Social Justice Warrior gitu ya kan, pejuang kebenaran sosial di media gitu, atau via apa namanya TikTok sekarang melampiasin curhatnya gitu. Padahal kan sebenarnya yang paling kita butuhin itu apa coba? Komunikasi ya Pak Heri ya, gitu. Sebab hubungan itu kan akan terbangun dengan bagus kalau ada komunikasi. Kalau kita LDR gak ada komunikasi kan? Gitu, itu dia. Anak muda zaman sekarang tuh sering banget ya Pak nggunain sosial media buat tempat curhat, Wah, buat bener tempat banget. cerita-cerita. Padahal ada teman-temannya yang bisa mungkin jadi tempat curhat juga. Bener banget, benar. Nah, kira-kira dari Pak Heri atau Pak Ronald sendiri ada nggak sih tips buat teman-teman semua? Gimana sih cara biar kita nggak berstigma sama apa yang udah orang-orang lihat gitu, apa yang orang-orang labelin tentang kita? Wah, iya. Pak Ronald dulu ya. Boleh, siapa dulu? Pak Ronald dulu mungkin. Iya, kalau Chelsea sendiri nih, Pak. Misalkan kalau saya boleh nanya ya, Cel ya. Kalau kamu Boleh misalkan galau gitu ya, kamu curhatnya ke siapa gitu? Kalau aku galau, aku biasanya curhatnya sama mama. Iya. Ke papa enggak ya? Ups. Gitu ya. Oke, ya. Lebih ke mama. Lebih ke mama ya. Ya nggak masalah ya. Jadi benar sih, manusia itu
sebenarnya adalah makhluk yang pengen didengar ya Pak Heri ya, gitu. Kalau dari saya pribadi tipsnya sih gimana ya? Tadi saya kepikiran sedikit ya. Kalau tadi Chelsea bilang anak muda sekarang banyakan curhat di Sosial media, sosial Twitter, TikTok TikTok gitu-gitu gitu ya. kan. Kalau saya nggak tahu kalau di eranya Pak Heri ya. Tapi kalau di eranya saya dulu waktu kecil itu curhatnya di Binder gitu loh. Oh, Dear Diary ya, Dear nulis Diary. ya. Iya benar-benar Iya, itu iya. dia. Jadi saya curhat dulu di situ ya kan, Dear Diary gitu. Aduh hari ini lihat senyumnya manis banget gitu ya kan. Nah, kalau enggak ya memang iya sih. Untuk menumpahkan keluh kesah itu harus dikeluarin apa yang dipikirin, ya kan? Baik itu cerita ke teman, curhat ke orang tua, curhat ke pacar kalau punya pacar gitu ya kan. Tipsnya supaya kalian enggak kepikiran sama stigma itu ya, strawberry generation ya. Mungkin agak kasar sih kesannya, tapi coba deh bodo amat gitu loh. Ya kan, bodo amat. Jadi ketika orang bilang, kamu itu generasi ini, generasi X, generasi Y, generasi micin gitu ya kan. Pertama itu dalam pikiran kita adalah kalau memang faktanya kita nggak kayak gitu, bukan seperti itu, ya udah nggak usah didengerin gitu, ya kan, bodo amat dulu. Terus yang kedua itu adalah coba deh ketika ada stigma seperti itu, kamu patahin dengan kamu tunjukin karya kamu yang bisa membungkam pendapat-pendapat orang lain. Tuh. Apalagi sekarang kan zamannya karya ya. Iya. Itu apalagi ada stigma yang muda yang berkarya gitu ya Pak Heri ya. Ya. Gitu. Jadi jangan dikit-dikit dicengin dikit kalau bahasanya Pak Heri, dicengin dikit langsung ngambek gitu ya kan. Harusnya ketika kita dicengin dikit nih harus berani melawan. Itu sih, dua itu sih mungkin tips dari saya ya. Kalau saya, kita ini manusia kan manusia sosial ya Cal ya. Iya. Itu manusia yang memang membutuhkan orang lain. Ingat, orang lain. Iya. Homo homini socius gitu ya. Bukan homo homini gadget gitu loh. Iya. Iya, itu dia. Chelsea bisa mencari teman yang kira-kira bisa dijadikan sebagai partner untuk sharing ya, sharing apa namanya kegundahan Iya. atau masalah atau Betul. apapun ya, itu ke teman yang memang bisa saling percaya begitu. Jadi tipsnya itu. Kemudian memang gadget itu kan tidak bisa menyelesaikan semua hal, Betul. apalagi berkaitan dengan rasa begitu ya. Iya, itu dia, Marilah kita itu dia. bersama-sama sebagai manusia sosial ya, sebaiknya memang apa namanya, yuk kita juga kembali lagi apa namanya, komunikasi antar manusia bukan komunikasi dengan Antar gadget gadget. gitu. Iya, Kalau zaman itu saya dia. dulu, kalau misalnya Pak Heri mengalami masalah gitu ya, kita ngobrol sama teman-teman gitu, satu komunitas ngobrol, saya punya masalah begini, gimana ya baiknya ya begitu. Itu zaman saya dulu. Iya. Memang anak-anak sekarang memang ya karena ada gadget kemudian bisa menumpah ruahkan di situ semua ya. Iya. Ini fakta yang tidak bisa kita Betul. apa namanya, Nggak bisa tidak kita tolak gitu ya, Pak. itu Betul. memang gitu. Tapi memang Iya. satu sisi sebagai manusia, yuk kita kan manusia sosial, carilah partner, carilah teman yang memang bisa dipercaya untuk kita bisa sharing, curhat dan lain sebagainya. Iya. Anggap aja dia gadget gitu. Betul. Dan lagi pun ya Cel ya, kalau kita misalkan Chelsea ada masalah nih, terus Chelsea curhatnya di sosial media, Iya. masa sih Chelsea mau gitu masalah kamu jadi konsumsi banyak Publik orang? ya, Iya iya. kan? Bisa aja Gitu. banyak yang ada yang cepu gitu ya Pak. Iya itu dia, iya kan? Itu masalah kamu jadi konsumsi publik gitu. Belum tentu kamu mendapatkan validasi atas permasalahan kamu gitu. Tapi bisa aja kamu satu tadi dicepuin atau enggak, yang kedua kamu jadi bahan ejekan sebenarnya. Kayak ada orang yang iya apaan sih ini Chelsea curhat-curhat begini. Ah, Curhat jadi di bumerang media. balik ya Pak Jadi ke kita. bumerang balik. Curhat di media betul. sosial kan dia tidak bisa memberikan respon manusiawi ya gitu. Iya. Iya. Senyumnya atau apa itu nggak bisa gitu ya. Betul, karena C-nya itu kan bukan Chelsea tapi curhat. Itu dia. Jadi secara kesimpulan nggak apa-apa banget ya Pak kita punya sifat bodoh amat kayak terkadang sama perkataan orang lain, karena Iya. nantinya takutnya apa yang orang lain katakan tuh sebenarnya bisa berdampak bagi kita. Iya, betul banget. Benar-benar Cel, setuju. Pentingnya juga komunitas ya.
komunitas yang mendukung pastinya bisa kita cari dari teman sekolah, teman Betul. gereja, atau teman-teman di lingkungan rumah gitu ya Pak. Iya. Teman hidup juga boleh. Waduh. Itu dia. Sama kita harus menunjukkan sebagai anak muda karya kita apa sih Betul sebenarnya, banget, setuju. dan apa yang bisa berdampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Benar, setuju banget. Yang penting menurut saya adalah para pemuda tunjukkan, buktikan, learning by doing, jangan hanya dikatakan, lakukan. Iya, talk less do more. Siap. Ingat ya teman-teman di rumah, learning by doing. Iya. Betul banget. Tidak NATO gitu ya. Iya, apa No itu NATO action, Pak? talk only. Oh siap. Oke, siap. Nih gitu. Makasih ya Pak buat percakapan kita, conversation kita lah Oh, pokoknya. Udah C-nya selesai itu- nih, padahal kita masih mau ditanya-tanya. Iya betul ya. C-nya itu kan Pak bukan Chelsea, conversation. Itu dia. Gimana Pak? Aku dapat banyak banget inspirasi dari Pak Heri maupun Pak Ronald tentang kaitan Sumpah Pemuda sama generasi aku sekarang ini. Iya. Aku jadi belajar banyak tentang gak apa-apa banget buat bersifat bodoh amat gitu. Terkadang kan gak semua perkataan orang lain harus kita masukin ke dalam hati. Iya, betul Tapi banget. satu lagi Chelsea, Apa tuh, sikap Pak? bodo amat juga harus hati-hati gitu. Betul. Harus kritis Iya, gitu itu ya. yang mau saya Jangan sampaikan. semuanya nanti bodo amat gitu. Iya. Ini aja. Dan nggak semua omongan itu jangan dimasukin hati. Harus ada yang dimasukin hati, Cel. Contohnya misalkan aku sayang banget sama kamu gitu ya, Fer, ya. Iya, itu dia. Sip, sama-sama Cel. Thank you. Nah teman-teman, kita udah ada di penghujung kegiatan SMAK 4 Inspiration. Semoga dari apa yang sudah di-sharingkan oleh Pak Heri dan Pak Ronald bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Thank you teman-teman, sampai jumpa Semoga di terinspirasi. Thank you. Hidup pemuda. Sumpah pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Semangat pemuda Indonesia!